BCM GKB mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa li anna Allah ta'ala qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Ada dua ibadah, yakni puasa Ramadan dan ibadah haji, yang diakhiri dengan Yaumul Id, hari raya. Dan hari raya itu diisi dengan sholat. Sedangkan sholat itu sendiri diakhiri dengan ucapan salam. Ucapan salam tersebut ditujukan ke semua arah, sebagai tanda bahwa kita selalu berharap agar keselamatan, rahmat dan barokah senantiasa menyelimuti kita semua. Ucapan salam tersebut kita berikan agar kita selamat dan menyelamatkan, agar rahmat Allah dilimpahkan kepada kita. Demikian pula dengan berkahnya yang kita harapkan selalu menyertai dalam hidup dan kehidupan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa nuansa Ramadan yang mewarnai kehidupan kita selama 1 bulan penuh akhirnya meninggalkan kita juga. Ibadah Ramadan dengan semua mata rantai ibadah yang lainnya merupakan riyadhah, merupakan latihan sarana untuk menempa jasmani dan rohani kita yang menghendaki kesadaran dan ketaatan segenap kaum muslimin, sadar akan hikmah dan nilai serta makna yang terkandung di dalamnya, serta taat akan semua ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan juga merupakan syahrut tarbiyah, bulan untuk mendidik dan mengedukasi diri kita agar kita terbiasa melakukan kebaikan, agar kita terbiasa menghindari, menjauhi dan meninggalkan sesuatu yang negatif. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai syahrul riyadhah, bulan latihan atau bulan tempaan, dan sebagai syahrul tarbiyah, bulan edukasi, Ramadan telah banyak memberi pelajaran kepada kita. Di antaranya, yang pertama, Ramadan mengajari kita untuk ikhlas. Sejak awal Ramadan, kita sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa puasa yang akan mendatangkan manfaat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
adalah puasa yang dilakukan secara imanan karena panggilan iman, wahtisaban dilakukan libtigha'i mardatillah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, al-muraqabatu wasidqu. Ramadan mengajari kita untuk memiliki sifat muraqabah dan asidqu. Apa muraqabah itu? Yaitu kita merasa bahwa kita senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau pada saat engkau berdiri melaksanakan salat dan pada saat engkau berpindah gerakan bersama-sama orang yang sujud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat muraqabah sangat kita butuhkan agar kita tetap bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Sungguh pun tidak ada orang yang memuji dan memberi apresiasi. Sifat muraqabah juga sangat dibutuhkan agar kita terkendali, terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan mungkarat, perbuatan-perbuatan yang negatif. Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga adalah al-mujahadah. Ramadan mengajarkan kita untuk mujahadah fi fi'lil khairat, bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Selama bulan Ramadan, semangat kita sungguh luar biasa. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan lahir dan batin, diberi energi yang berlipat ganda, sehingga kita tidak kenal lelah dan capek di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Di samping kita melakukan puasa, kita tidak makan, tidak minum selama seharian penuh. Kita tetap bisa melakukan aktivitas keseharian kita dengan baik. Sehingga walau kita sedang berpuasa, kita tetap produktif untuk berkarya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, orang lain dan masyarakat. Allahu akbar walillahil hamd. Berikutnya yang diajarkan oleh Ramadan adalah disiplin dan tepat waktu. Ramadan mengajari kita untuk membiasakan diri disiplin waktu. Hal ini tampak dalam pelaksanaan puasa. Umat Islam disiplin dalam hal menahan hawa nafsunya min tulu'il fajris shadiqi ila ghurubis syamsi, sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari di ufuk barat. Umat Islam sangat disiplin menjaga puasanya, menahan atau al-imsak. Bahkan umat Islam sangat hati-hati, jangan sampai makan sahurnya menabrak waktu subuh, dan jangan sampai berbukanya tidak tepat waktu atau sebelum waktunya sudah melakukan buka puasa. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, Ramadan mengajari kita hidup tertib dan teratur. Ramadan telah mendidik kita. Selama bulan suci Ramadan, kehidupan umat Islam sangatlah tertib. Mulai dari pola makan, mulai waktu makan sampai dalam melaksanakan ibadah sangatlah tertib dan teratur. Kesadaran umat Islam sangatlah tampak di dalam melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keenam, Ramadan mengajari kita peka dan peduli. Di dalam bulan Ramadan terdapat anjuran untuk saling berbagi. Misalnya dalam hal pemberian makanan kepada orang-orang yang akan berbuka puasa. Demikian pula di bulan suci Ramadan terdapat perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyediaan atau tu'matan lil masakin, sebagai penyediaan makanan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, Ramadan mengajari kita untuk lebih bersyukur. Rasa nikmat di dalam bulan suci Ramadan sangatlah tampak dan terasa. Hal yang sederhana dan mungkin kita anggap selama ini kurang berharga, seperti air putih. Begitu berada di bulan suci Ramadan,
air putih menjadi sesuatu yang sangat berharga, bahkan dinanti-nanti oleh orang yang berpuasa. Demikian pula makanan yang mungkin sederhana, taruhlah seperti sayur bayam, sayur asem yang harganya tidak begitu mahal, namun di dalam bulan suci Ramadan sangat nikmat kita rasakan. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, Ramadan mengajari kita untuk lebih bersabar. Hanya orang yang bersabarlah yang akan berhasil melaksanakan ibadah puasa. Sabar di dalam menahan diri dari lapar, sabar merasakan haus, dan sabar menahan hawa nafsu, termasuk sabar untuk menahan diri agar kita tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dan menahan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang berikutnya, Ramadan mengajari kita agar kita senantiasa melakukan tazkiyatun nafsi. Puasa mengandung makna sebagai penyucian jiwa yang kotor akibat dosa dan akibat penyakit-penyakit rohani lainnya. Sekecil apapun dosa dan maksiat dapat mengotori jiwa kita. Demikian pula dengan penyakit rohani seperti kufur nikmat, sombong, rasa bermusuhan, rasa benci, rasa dengki, rasa dendam, semua dapat mengotori jiwa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jiwa yang kotor disediakan sarana pembersih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui samudra maghfirah yang diberikan kepada hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa, yang dilandasi keimanan dan yang dilandasi keikhlasan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang bersih sebagai hasil ibadah puasa akan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa, karena jiwa telah kembali ke fitrah sebagaimana keadaan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibundanya. Maka pantas jika di akhir Ramadan kita bertemu dengan Idul Fitri yang menurut sebagian ulama dimaknai kembali suci, kembali menemukan jati diri sebagai manusia yang fitri. Selanjutnya, proses tazkiyatun nafsi idealnya tetap kita lakukan pasca Ramadan dengan sering beristighfar, tidak menunda-nunda taubat, ajilu bitaubati qoblal maut, dan senantiasa melakukan banyak kebaikan sebagai sarana untuk meraih samudra maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari beberapa nilai riyadah dan tarbiyah tersebut, maka menurut kajian berbagai ahli, ternyata puasa tidak hanya membentuk kesalehan ritual, tetapi puasa sekaligus juga membentuk kesalehan sosial yang manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang sepanjang masa. Apabila dilihat dari sudut pandang akhlak, ternyata puasa memiliki dua semangat yang sangat dalam di dalam membentuk karakter seseorang. Pertama, puasa dapat menumbuhkan semangat pencegahan, kafun wa tarkun anil muhlikat, mencegah, meninggalkan dari sesuatu yang destruktif, yang merusak dan membawa madarat bagi banyak orang. Karena itu, semangat pencegahan ini akan menjadi basis penentu kesalehan individu seseorang. Sedangkan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa dapat memunculkan semangat pengembangan alias motivasi dan dukungan hissun wa amalun terhadap hal-hal yang baik, terhadap hal-hal yang mulia, konstruktif, atau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, puasa dapat menumbuhkan munculnya dukungan terhadap nilai-nilai atau hal-hal yang dapat menyelamatkan manusia, isun ilal munjiat. Karena itu, semangat pengembangan ini menjadi pangkal kepedulian sosial yang pada gilirannya akan membentuk kesalehan sosial. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dimensi sosial dalam ibadah puasa sangat kentara sekali apabila ditilik dari berbagai sudut sebagai berikut.
Yang pertama, orang yang berpuasa harus mampu menahan diri dari haus dan lapar. Aktivitas ini merupakan latihan agar kita mampu mengendalikan diri dari dorongan syahwat yang berpusat dari perut, syahwatul batni. Demikian pula, puasa merupakan sarana efektif agar kita bisa berempati kepada orang-orang yang memang dalam kesehariannya sering merasakan kelaparan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa lapar itu ada dua macam. Yang pertama lapar biologis, yang kedua lapar psikologis. Lapar biologis akan lekas sembuh dengan cara makan makanan yang bergizi. Sedang lapar psikologis seperti lapar kekuasaan, lapar kehormatan, lapar kekayaan dan kerakusan kepada kenikmatan dunia tidaklah gampang untuk menyembuhkannya. Untuk menyembuhkan lapar psikologis membutuhkan proses intensif sehingga merubah mindset dan karakter. Dalam lapar psikologis ternyata ibadah puasa menjadi terapi yang paling efektif untuk menyadarkan kita supaya kita tetap dalam kondisi terkendali dan bisa menahan diri dari hal-hal yang negatif. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan telah diakui oleh banyak ahli bahwa puasa dapat menyembuhkan lapar biologis atau psikologis yang dialami oleh sebagian umat Islam. Panggilan menunaikan ibadah puasa telah terbukti dapat membebaskan insan beriman dari penyakit-penyakit individualis, egois, untuk selanjutnya lebih peduli dan peka terhadap kepentingan orang lain atau kepentingan sosial. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa adalah salah satu proses yang dibutuhkan oleh manusia agar tetap berada di dalam fitrahnya. Atau jika sudah terlanjur buruk atau melenceng dari fitrahnya, maka dengan puasa manusia akan kembali kepada keasliannya, yaitu senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, puasa hendak mengembalikan manusia pada kesuciannya. Begitulah ibadah puasa dan ibadah yang lain yang ada pada bulan Ramadan. Semua hendak mengembalikan manusia kepada fitrahnya, termasuk sholat malam yang kita lakukan. Nabi menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di dalam bulan Ramadan, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa Ramadan kita beserta ibadah-ibadah yang mengiringinya. Oleh karena itu, nanti jika saat kita bertemu, berpapasan atau silaturahim, mari kita ucapkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian semua. Diharapkan pula setiap sesudah bulan Ramadan umat Islam agar tambah taat, tambah dermawan, semakin bermoral dan tetap menjaga kesucian dirinya. Itulah hakikat hari raya. Yang baru adalah iman dan ketaatannya. Karena bertambah baik hari raya itu bukan karena baju baru, celana baru dan sebagainya. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu yasid. Lebaran itu bukan milik orang yang bajunya baru, tetapi lebaran itu adalah milik orang yang ketaatannya semakin bertambah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sejenak kita menundukkan kepala, kita padukan akal pikiran dan hati kita untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa saudara, teman dan handai tolan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sesadar-sadarnya bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tak lepas dari hilaf dan salah. Namun kami yakin, seyakin-yakinnya ya Allah, Engkau adalah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Engkau ada Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha pengampun. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlit tuqa wa ta'ah wa min fi sabilika ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah, sehingga kelak mereka akan berguna bagi agama, bagi umat masyarakat, bangsa dan negara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat dan infak sedekah kami, terimalah itikaf kami, terimalah tadarus kami, dan terimalah segala kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami berdosa tanpa maghfirah ampunan-Mu. Jangan Kau biarkan kami miskin tanpa limpahan rizki-Mu. Jangan Kau biarkan kami bodoh tanpa tetesan ilmu-Mu. Jangan Kau biarkan kami menderita tanpa ma'unah inayah-Mu. Dan jangan Kau biarkan kami tersesat tanpa hidayah petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adinal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya fastabiqul khairat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.